"Mirna, kamu jangan menikah sama Panji. Bapak ndak setuju," ucap Pak Dharma dengan nada tegas. "Tapi Pak, kita sama-sama cinta. Tolong restui kami berdua," pinta Mirna. Suaranya bergetar menahan harap. "Bapak ndak suka sama dia. Hidupnya aja nggak jelas. Nanti kalau kamu nikah sama dia, kamu mau makan apa?" balas Pak Dharma tajam. "Kalau soal itu, aku sama Mas Panji bisa cari sama-sama Pak. Kami bisa berjuang bareng," jawab Mirna mencoba meyakinkan. "Elah, Bapak nggak yakin, Mir. Apalagi Bapak tahu dia dulu pengangguran, bahkan pemain judi," sahut Pak Dharma tanpa ragu. "Itu kan dulu Pak, masa lalu. Sekarang aku yakin Mas Panji sudah berubah Pak," ucap Mirna dengan mata berkaca-kaca. "Sudahlah Pak, biarkan Mirna menentukan pilihannya sendiri. Kan yang menjalani mereka berdua," timpal Bu Indah mencoba menengahi. Namun Pak Dharma yang sudah terlanjur kesal memilih bangkit dari duduknya, lalu melangkah masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Tinggallah Mirna dan ibunya di ruang tamu. Mirna tampak sangat lesu. Kepalanya tertunduk, nafasnya berat menahan perasaan. Bu Indah mendekat, mengusap punggung putrinya dengan lembut. "Sudah Mir, kamu yang sabar," ucapnya menenangkan. "Aku harus gimana Bu? Aku sama Mas Panji benar-benar saling cinta," lirih Mirna. "Ibu tahu. Kamu tenang dulu ya. Nanti pelan-pelan, siapa tahu bapak kamu berubah pikiran dan mau merestui," jawab Bu Indah. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Meski tanpa restu Pak Dharma, Mirna dan Panji tetap melangsungkan pernikahan mereka dengan sederhana. Setelah menikah, mereka tinggal sementara di rumah Pak Dharma sambil berencana mencari rumah kontrakan sendiri. Suatu malam, saat makan bersama, Panji kembali mendapat ucapan yang menusuk dari mertuanya. "Panji, kamu sudah dapat pekerjaan belum?" tanya Pak Dharma. Belum Pak," jawab Panji pelan. "Kamu ini gimana sih? Kamu sudah jadi suami anak saya. Harusnya kamu cari kerja. Katanya mau membahagiakan anakku," sindir Pak Dharma. Iya Pak, sabar. Saya juga lagi usaha cari kerja," jawab Panji menahan emosi. "Pak, jangan gitulah Pak," sela Mirna. "Mirna ini anak tunggalku, satu-satunya. Dari kecil ndak pernah kekurangan. Tapi sekarang setelah menikah, hidupnya malah menderita. Kamu nggak bisa membahagiakan anakku," lanjut Pak Dharma. Ucapan itu membuat Panji tak sanggup lagi bertahan. Ia berdiri lalu pergi meninggalkan ruang makan menuju kamar tanpa sepatah kata. "Pak, sudahlah Pak. Jangan nyalain Mas Panji terus," ucap Mirna sebelum menyusul suaminya. Di dalam kamar, Panji terlihat duduk termenung di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Mirna menghampiri, lalu duduk di sampingnya. "Mas, jangan dimasukin ke hati ucapan Bapak," kata Mirna lembut. "Aku sakit hati, Dek. Selalu dihina, diremehkan," jawab Panji lirih. "Iya, aku tahu, Mas. Tapi kamu harus sabar. Kita nggak boleh menyerah. Kita harus berjuang bareng. Buktiin ke Bapak kalau kita bisa," ujar Mirna sambil mengusap pundak suaminya. Sedikit demi sedikit, hati Panji mulai tenang. "Oh ya, besok kita cari kontrakan ya," ucap Panji tiba-tiba. "Hah, besok Mas?" tanya Mirna. "Iya, aku nggak mau lama-lama tinggal di sini. Bisa stres tiap hari," jawab Panji. "Kalau itu maumu aku ikut Mas." "Tapi nanti kita bayarnya pakai apa?" tanya Mirna ragu. "Nanti aku sekalian cari kerja besok," jawab Panji mantap. "Iya Mas," jawab Mirna sambil tersenyum. Keesokan paginya, Panji dan Mirna berangkat mencari kontrakan, sekaligus mencari pekerjaan. Mereka berboncengan motor menuju desa lain, karena Panji tak ingin tinggal terlalu dekat dengan rumah orang tua Mirna. Mereka berangkat tanpa sarapan, demi menghindari suasana canggung di rumah. "Mas, kita beli sarapan dulu yuk," ajak Mirna di tengah jalan. Akhirnya mereka mampir ke warung bubur ayam di pinggir jalan. Setelah selesai makan, perjalanan pun dilanjutkan.
Mereka menyusuri jalan desa perlahan sambil bertanya pada warga tentang rumah yang disewakan. Hingga akhirnya Mirna melihat seorang ibu-ibu yang sedang berjalan kaki. "Bu, maaf mau tanya," sapa Mirna. "Iya mbak, mau tanya apa?" jawab ibu itu ramah. "Di sekitar sini ada rumah yang dikontrakan gak ya?" "Oh ada mbak, kebetulan rumah saya yang lama," jawab ibu itu. Ternyata mereka langsung bertemu dengan pemilik kontrakan. "Ayo monggo, mari saya antar," lanjutnya. Tak jauh dari jalan utama, mereka tiba di sebuah rumah yang cukup luas. Panji dan Mirna melihat-lihat isi rumah tersebut. Rumahnya bersih, nyaman, dan harganya pun terjangkau. Sistem pembayarannya per bulan. "Gimana dek, kamu suka?" tanya Panji. "Iya mas, aku cocok," jawab Mirna. "Ya sudah, kita ambil," putus Panji. Mirna mengangguk setuju. Panji langsung membayar kontrakan bulan pertama menggunakan sisa uang dari kondangan pernikahan mereka. Hari itu, mereka memulai hidup baru dengan segala keterbatasan namun penuh harapan. Setelah semuanya diputuskan, Panji dan Mirna segera pulang ke rumah untuk mengemasi barang-barang yang akan dipindahkan ke kontrakan esok hari. Sesampainya di rumah, mereka mendapati Pak Dharma sedang duduk di teras. Wajahnya datar, namun sorot matanya tajam menatap keduanya. "Dari mana kalian?" tanyanya singkat. "Dari cari rumah kontrakan pak," jawab Mirna pelan. Pak Dharma mendengus kecil. "Dapat uang dari mana kalian berani ngontrak segala? Nanti bayarnya pakai apa?" "Insya Allah nanti ada rezekinya pak," jawab Panji menunduk sopan. Rezeki, kalian aja nggak kerja, rezeki dari mana?" bentaknya. "Nanti Mas Panji juga cari kerja kok pak," sahut Mirna cepat. Pak Dharma mengibaskan tangan, tak mau mendengarkan lagi. "Alah, sudah, masuk sana." Saat masuk ke dalam rumah, mereka berpapasan dengan Bu Indah yang tengah membawa minuman untuk Pak Dharma. "Kalian dari mana?" tanya Bu Indah. "Cari rumah kontrakan bu," jawab Mirna. "Terus dapat?" "Alhamdulillah, sudah bu, dapat." Bu Indah hanya mengangguk, seolah ingin berkata banyak namun memilih diam. Keesokan harinya, Panji dan Mirna membawa pakaian dan barang-barang yang sudah mereka kemas semalam menuju rumah kontrakan. Hari itu, Pak Dharma dan Bu Indah ikut serta, ingin melihat langsung kondisi tempat tinggal baru anaknya. Mereka berangkat menggunakan mobil sewaan, sekalian mengangkut barang-barang yang cukup banyak. Sementara Panji mengendarai motor sendiri agar tidak perlu bolak-balik nantinya. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah kontrakan itu. Satu persatu barang dikeluarkan dari bagasi dan dibawa masuk ke dalam rumah. Pak Dharma menatap sekeliling, wajahnya semakin masam. Baginya, rumah itu tampak kecil dan tak layak, terkesan kumuh. "Mir, kamu yakin mau tinggal di rumah kontrakan kayak gini? Kamu itu anakku loh, gak pernah susah," katanya sinis. "Emangnya kenapa pak?" jawab Mirna. "Kecil, kumuh, kelihatannya kotor," sahut Pak Dharma tanpa menahan diri. "Ini sudah luas pak, buat kami berdua," jawab Mirna menahan perasaan. Pak Dharma beralih menatap Panji. "Kamu ini gimana sih Ji? Masa anak saya diajak hidup susah begini? Janjimu gimana?" Panji menarik nafas panjang. Bukan maksud saya bikin Mirna susah pak. Saya janji nanti saya akan membahagiakan dia dengan usaha saya sendiri pak." Akan tetapi Pak Dharma justru tertawa terbahak-bahak, seolah ucapan itu hanyalah lelucon murahan. Melihat suasana makin panas, Bu Indah segera menyela. Sudah, jangan ribut terus. Mending bantuin Mirna beresin barang." "Ah, sudahlah bu, kita pulang saja. Bu apa nggak betah di sini? Kotor, kumuh," sahut Pak Dharma. "Iya bu, ibu pulang aja sama bapak ya. Biar aku sama Mas Panji yang beresin," kata Mirna lembut. Akhirnya kedua orang tua Mirna pun pulang, meninggalkan Panji dan Mirna yang mulai membereskan barang-barang mereka berdua. Sore harinya, Panji keluar rumah untuk berkeliling desa naik motor.
sekalian mengenal lingkungan sekitar. Ia menyapa warga yang ditemuinya. Jalanan desa itu tenang. Di kiri kanan hamparan sawah hijau terbentang luas. Anginnya sejuk, membuat dada Panji terasa sedikit lapang. Di pinggir jalan, ada sebuah warung kecil. Panji pun mampir, sekedar ngopi. Di dalam warung, beberapa bapak-bapak sedang asyik mengobrol. Dari obrolan itu, Panji menangkap pembicaraan tentang pekerjaan. Ternyata, mereka adalah penjual kerupuk keliling. Dan di tempat mereka bekerja, masih membutuhkan karyawan. Panji pun memberanikan diri nimbrung. "Maaf Pak, kalau boleh saya bisa ikut kerja jualan kerupuk keliling. Bisa nggak Pak? Kebetulan saya lagi butuh pekerjaan Pak," ucap Panji sopan. Salah satu bapak tersenyum. "Wah, yo pisau banget Mas. Besok datang aja ke tempat pembuatan kerupuknya Juragan Darso." Langit mulai gelap. Panji segera berpamitan dan pulang. Hatinya terasa ringan. Ia ingin segera memberi kabar baik itu pada Mirna. Sesampainya di rumah, Mirna langsung menyambutnya dengan wajah khawatir. "Mas, dari mana saja? Sudah mau maghrib kok baru pulang?" tanyanya. "Aku tadi keliling desa dek, terus mampir bentar di warung," jawab Panji. "Aku nggak bilang dulu, kamu tadi tidur, kelihatan capek, jadi aku nggak tega bangunin." Panji tersenyum lalu melanjutkan, "Oh iya dek, aku ada kabar baik." "Kabar apa Mas?" tanya Mirna penasaran. "Besok aku mulai kerja." Mirna tertegun sejenak. "Kerja apa Mas?" "Jualan kerupuk keliling. Tadi aku dengar bapak-bapak di warung bilang di tempat Juragan Darso lagi butuh orang." "Alhamdulillah," ucap Mirna lega. "Kamu gak malu dek kalau aku jualan kerupuk keliling?" tanya Panji ragu. Mirna menggeleng mantap. "Malu kenapa Mas? Yang penting kerjanya halal." Pagi harinya, Panji bersiap dengan penuh semangat. Ia berpamitan pada Mirna dan meminta doa. "Aku berangkat dulu ya dek." "Iya Mas, semoga lancar," jawab Mirna sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Panji tiba di tempat pembuatan kerupuk milik Juragan Darso. Setelah berbincang sebentar, Panji pun resmi mulai bekerja. Ia diberi sebuah gerobak kecil yang dipasang di belakang motor, rombong, untuk menaruh kerupuknya. Keuntungan akan ia dapatkan dari hasil penjualan. Dengan motor tuanya, Panji mulai berkeliling dari satu desa ke desa lain. "Kerupuk, kerupuk," teriaknya memanggil pembeli. Belum lama berjualan, dagangannya sudah ada yang membeli. Hati Panji menghangat. Ada rasa bangga yang sederhana, namun jujur. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Panji pulang dengan senyum, membawa harapan kecil untuk masa depan yang sedang mereka bangun bersama. Hari semakin siang. Terik matahari menyengat tanpa ampun, seakan menekan kepala hingga ke ubun-ubun. Keringat bercucuran dari kening Panji, menetes membasahi wajahnya. Sesekali ia menyekanya dengan punggung tangan. Ia menepikan motor dan berteduh di bawah sebuah pohon besar di pinggir jalan, beristirahat sejenak. Siang itu, Panji tidak makan. Ia memang tak membawa uang saku. Mengambil uang dari hasil jualan kerupuk hari itu terasa tak enak baginya. Itu hari pertama ia bekerja. Ia ingin menyerahkan hasilnya secara utuh, tanpa potongan apapun. Perutnya memang perih, tapi ia menahannya. Yang penting hari itu ia sudah bekerja dengan jujur. Beberapa bulan kemudian, sedikit demi sedikit, Panji mulai bisa mengumpulkan uang dari hasil jualan kerupuk keliling. Cukup untuk membayar kontrakan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama Mirna, meski serba pas-pasan. Suatu sore, Pak Dharma dan Bu Indah datang ke rumah kontrakan Mirna. Saat itu Panji belum pulang bekerja. "Assalamualaikum," sapa Pak Dharma. "Waalaikumsalam Bapak, Ibu, silahkan masuk," jawab Mirna. "Bentar ya Bu, aku buatin minum dulu," lanjut Mirna sambil beranjak ke dapur. Tak lama kemudian, Mirna kembali membawa minuman. "Silahkan Pak, Bu." Pak Dharma memandang sekeliling rumah kontrakan itu, lalu bertanya,
Panji mana, Mir? Mas Panji belum pulang kerja, Pak. Pak Dharma mengernyit. Hah, kerja? Dia sekarang sudah kerja? Bagus kalau gitu. Emangnya kerja apa? Jualan kerupuk keliling, Pak. Baru saja Pak Dharma menyeruput kopi, ia langsung menyemburkannya kembali. Cangkir kopi itu dihentakannya ke atas meja. Apa kamu bilang, Mir? Jualan kerupuk keliling? Apa kata orang-orang nanti kalau tahu mantuku jualan kerupuk keliling? Bentaknya. Emangnya kenapa, Pak? Yang penting kerjanya halal, jawab Mirna dengan suara bergetar namun tetap berani. Belum sempat Pak Dharma menjawab, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Panji masuk ke dalam lalu mencium tangan kedua orang tuanya. Pak, Bu, datang kapan? Tanyanya sopan. Namun Pak Dharma langsung menyambar. Kamu ini yang bener saja, Ji. Masa iya jualan kerupuk keliling? Penghasilannya emang seberapa? Dasar mantu sontoloyo. Memang gak seberapa, Pak. Tapi cukup buat bayar kontrakan sama kebutuhan sehari-hari, jawab Panji menahan diri. Memangnya gak ada kerjaan lain apa? Tanya Pak Dharma tajam. Nyari kerja susah, Pak. Untung masih ada kerjaan ini, yang penting halal, jawab Panji. Pak Dharma menoleh ke Mirna. Mir, kamu beneran bahagia? Alhamdulillah bahagia, Pak, jawab Mirna mantap. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Dharma bangkit. Ia dan Bu Indah langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan itu. Waktu berjalan, Mirna kini tengah hamil beberapa bulan dan tidak lama lagi akan melahirkan. Namun Panji belum juga memiliki tabungan untuk biaya persalinan. Uang yang ada selalu habis untuk kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan tabungan kecil yang sempat mereka kumpulkan terpaksa dipakai untuk servis motor Panji yang rusak. Kalau motor itu tak diperbaiki, Panji tak bisa berjualan. Artinya mereka tidak punya penghasilan sama sekali. Dek, sebentar lagi kamu mau lahiran. Nanti biayanya gimana ya? Tanya Panji dengan wajah cemas. Kita pinjam uang ke bapak aja, Mas, jawab Mirna pelan. Gak usah, Dek. Nanti aku malah tambah dihina, sahut Panji berat. Lah mau gimana lagi, Mas? Kita gak punya tabungan, ujar Mirna lirih. Panji terdiam lama, lalu menghela nafas panjang. Ya sudah, besok kita ke rumah bapak. Keesokan paginya mereka berangkat ke rumah Pak Dharma. Perut Mirna sudah membesar, usia kandungannya memasuki 8 bulan. Sesampainya di rumah, Pak Dharma menyambut dengan wajah heran. Ada apa? Tumben kalian datang ke sini. Ini, Pak, aku mau lahiran. Boleh nggak aku pinjam uang dulu buat biaya lahiran? Kata Mirna pelan. Pak Dharma langsung membentak. Sudah bapak bilang dulu, suami kamu itu nggak guna. Masa mau lahiran aja nggak disiapin uangnya? Nabung lah. Bukan gak nyiapin, Pak. Gak ada uangnya buat nabung. Uangnya cuma cukup buat makan sama bayar kontrakan, jawab Panji menahan emosi. Itu kan sudah bapak bilang. Kamu jangan nikah sama Panji. Sekarang kelihatan kan hidup kamu sengsara. Kamu gak mau sama anak teman bapak yang kaya, lanjut Pak Dharma. Sudahlah, Pak, aku cuma mau pinjam uang. Kalau tidak boleh gak apa-apa, aku pinjam orang lain saja, ujar Mirna tegas. Pak Dharma terdiam sejenak, lalu masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian, ia kembali membawa sejumlah uang dan menyerahkannya pada Mirna. Ini, gak usah dikembalikan. Kamu anak satu-satunya bapak. Masa bapak gak nolong? Katanya. Tapi nanti tetap saya ganti, Pak, timpal Panji. Alah, mantu sontoloyo, mau ganti pakai apa? Nabung aja gak bisa, sahut Pak Dharma sinis. Lalu dengan nada dingin ia menambahkan, Udah, kamu cerai saja sama Panji. Astagfirullahaladzim, Pak. Kenapa bapak ngomongnya begitu? Mirna terkejut. Aku sudah nyaman hidup seperti ini, Pak, sama Mas Panji, meski pas-pasan, lanjut Mirna dengan mata berkaca-kaca. Heran aku, hidup pas-pasan kok dibilang nyaman, gerutu Pak Dharma. Mirna menggenggam tangan Panji. Sudahlah, Pak,
Kami pamit pulang. Terima kasih, Pak. Mereka pun pergi meninggalkan rumah itu dengan uang di tangan, tapi luka yang jauh lebih berat di hati. Setelah mendapat pinjaman dari ayahnya, Mirna dan Panji segera pulang ke rumah kontrakan. Panji tahu betul uang itu tidak boleh dihambur-hamburkan. Ia sadar mengandalkan jualan kerupuk keliling saja tak akan cukup. Penghasilannya tidak menentu. Kadang ada, seringnya tidak. Akhirnya Panji memutuskan berhenti berkeliling. Ia memilih berjualan menetap di pasar. Sebagian uang pinjaman untuk biaya persalinan Mirna terpaksa ia gunakan sebagai modal membeli kerupuk langsung ke tempat juragan Darso. Beli putus. Panji sudah tak ikut sistem lama. Kini ia berdiri sendiri, menanggung untung rugi seorang diri. Hari-harinya ia habiskan di pasar, duduk di balik lapak kecil, menunggu pembeli datang. Namun hasilnya tetap sama, pas-pasan, cukup untuk makan, belum tentu untuk esok hari. Suatu siang, lapaknya sepi, tak satu pun pembeli singgah. Panji hanya melamun, menatap kosong tumpukan kerupuk di depannya. Di samping lapaknya, ada penjual bakso yang ramai. Dua orang ibu di sana asyik mengobrol. Tanpa sengaja, pembicaraan mereka sampai ke telinga Panji. Mereka membicarakan seorang tetangga yang mendadak kaya. Katanya, orang itu melakukan ritual pesugihan di sebuah tempat keramat. Panji menegakkan badan, hatinya berdesir. Rasa penasaran bercampur dengan kelelahan hidup miskin, hinaan mertuanya, dan ketakutan menghadapi biaya persalinan Mirna yang kian dekat. Entah bisikan siapa yang menyusup ke dalam pikirannya. Panji mendengarkan obrolan itu dengan seksama. Alamat tempat keramat itu disebutkan dengan jelas. Panji merasa pernah mendengar nama tempat itu sebelumnya, bahkan seolah tahu letaknya. Di dalam hatinya, sebuah niat gelap mulai tumbuh. Besok ia akan pergi ke sana. Saat lapaknya masih sepi, Panji membereskan dagangannya lebih awal. Ia pulang sebelum sore. Sesampainya di rumah, Mirna tampak heran melihatnya datang lebih cepat. "Mas, kok masih siang sudah pulang?" tanya Mirna. "Iya dek, aku mau siap-siap," jawab Panji singkat. "Siap-siap apa mas?" "Besok aku mau keluar kota, ke rumah teman lama." Mirna terdiam sejenak. "Mau ngapain?" "Mau pinjam uang buat nambah modal jualan kerupuk sama buat biaya lahiran kamu." "Anu dek, uang yang kemarin pinjam ke bapak udah kepake sebagian buat kulaan," jawab Panji tenang, meski hatinya bergejolak. "Tapi gak lama kan mas?" tanya Mirna khawatir. "Enggak dek, paling sebentar." Mirna mengangguk pelan, percaya sepenuhnya pada suaminya. Sementara Panji berpaling, menunduk, menahan perasaan bersalah. Ia tahu ucapannya barusan adalah kebohongan pertama, dan kebohongan-kebohongan yang lainnya akan lahir. Ia bukan hendak pergi keluar kota. Ia berniat mendatangi tempat keramat itu, tempat yang mungkin akan mengubah hidup mereka atau menghancurkannya selamanya. Singkat cerita, keesokan paginya Panji sudah bersiap sejak subuh. Sebuah tas hitam besar ia sandang di punggung. Wajahnya tegang, sorot matanya kosong, seolah pikirannya sudah jauh melangkah ke tempat yang belum tentu bisa ia tinggalkan kembali. Mesin motor dinyalakan. Sebelum berangkat, ia menghampiri Mirna yang berdiri di ambang pintu. "Aku berangkat dulu ya dek, kamu di rumah jaga diri," ucap Panji singkat. "Iya mas, kamu hati-hati di jalan," jawab Mirna, tak sedikit pun menaruh curiga. Panji mengangguk, lalu melaju pergi. Motor Panji melaju dengan kecepatan sedang, mengikuti alamat yang kemarin ia dengar dari obrolan ibu-ibu di pasar. Jalan yang dilaluinya semakin lama semakin sempit, berubah menjadi jalan setapak berbatu di tengah hutan. Ia mengurangi kecepatan. Roda motor sesekali tergelincir di atas bebatuan. Di kanan kiri pepohonan tinggi dan semak-semak rapat membuat suasana terasa sunyi dan asing. Tak ada suara selain deru mesin motor
dan gesekan angin di dedaunan. Beberapa saat kemudian, Panji tiba di sebuah rumah yang berdiri sendirian di tengah hutan. Rumah itu terbuat dari anyaman bambu, tampak tua, sepi, dan menyatu dengan alam sekitarnya. Panji mematikan mesin motor, lalu melangkah mendekat. Pintu rumah tertutup rapat. Ia mengetuk perlahan. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang lelaki paruh baya berdiri di hadapannya. Tatapan matanya tajam, namun tenang. "Ada apa? Ada perlu apa?" tanyanya. "Masuk," ucapnya kemudian. Panji pun masuk. Mereka duduk di atas tikar anyaman bambu di dalam rumah yang remang. "Ceritakan maksud kedatanganmu ke sini," kata lelaki itu, yang kemudian Panji ketahui sebagai Ki Saryo Wijoyo, sang juru kunci tempat keramat, sang kuncen. Panji menelan ludah. "Saya datang ke sini mau mencari pesugihan, Ki. Saya sudah bosan hidup miskin, selalu dihina mertua. Saya ingin hidup sejahtera, dan saya ingin mertua yang menghina saya itu lumpuh." Mendengar itu, Ki Saryo Wijaya justru tertawa pelan. "Apa kamu yakin dengan segala resikonya?" tanyanya. "Saya yakin, Ki. Yakin sekali. Saya sudah capek hidup seperti ini, Ki. Tolong," jawab Panji tanpa ragu. "Ada syaratnya," kata Ki Saryo Wijaya datar. "Apa syaratnya, Ki?" "Cari ayam hitam. Sekarang." Sekarang, Ki?" Panji terkejut. Ki Saryo Wijoyo mengangguk pelan. Tanpa bertanya lagi, Panji segera pergi. Ia kembali menyusuri jalan setapak berbatu menuju perkampungan. Siang itu ia bertanya ke beberapa warga. "Maaf, Pak, di sini ada yang jual ayam hitam gak ya? Ayam cemani?" "Walah, saya kurang tahu, Mas. Coba cari di pasar aja," jawab warga itu. Panji melanjutkan perjalanan ke pasar yang jaraknya cukup jauh. Sesampainya di sana, ia langsung menuju lapak penjual ayam. "Pak, saya mau beli ayam cemani, ada?" tanyanya. "Ada, Mas. Kebetulan tinggal satu," jawab si penjual. "Ya sudah, saya ambil," kata Panji cepat. Jam menunjukkan pukul 2 siang saat Panji kembali membawa ayam hitam itu menuju rumah Ki Saryo Wijoyo. Malam pun tiba. Ritual akan segera dimulai. Sebelum menuju pohon beringin besar di belakang rumah, Panji harus menjalani ritual mandi kembang 7 rupa terlebih dahulu. Air kembang sudah disiapkan di sumur belakang. Panji melepas bajunya, menyisakan celana pendek. Tubuhnya mulai menggigil, entah karena udara malam atau karena rasa takut yang merayap. Ki Saryo Wijoyo mengguyurkan air kembang itu perlahan ke tubuh Panji, sambil mulutnya berkomat kamit melafalkan mantra. Tiba-tiba angin kencang berhembus, dedaunan berterbangan, bulu kuduk Panji berdiri, hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Namun Ki Saryo Wijoyo tetap tenang, seolah semua itu hal biasa. Ia terus mengguyur dan melafalkan mantra hingga ritual mandi selesai. Setelah itu, mereka masuk ke ruang ritual. Di dalam ruangan, Ki Saryo Wijoyo mulai membakar kemenyan. Di atas meja tersaji sesajen kembang pitong werno, kelapa muda, jajan pasar, pisang hijau, dan beberapa perlengkapan lain. Asap kemenyan mengepul tebal. Ki Saryo Wijoyo duduk bersila, matanya terpejam, mulutnya komat kamit membaca mantra. Panji duduk di hadapannya, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, prek 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 prek, jendela terbuka dan tertutup sendiri. Angin masuk menerjang ruangan. Seketika lampu padam. Ruangan gelap gulita. Hanya asap kemenyan yang menggantung di udara. Di samping tubuh Ki Saryo Wijoyo, asap tebal menggumpal, membentuk kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Ki Saryo Wijoyo mulai berbicara, berkomunikasi dengan sosok penunggu beringin alas itu. Panji gemetar hebat, jantungnya berdebar kencang, nafasnya memburu. Ia tak melihat wujudnya, tapi ia merasakannya. Setelah beberapa saat, asap itu perlahan menghilang. Lampu kembali menyala, ruangan kembali sunyi. Namun Panji tahu, sejak malam itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi.
Setelah ritual pertama selesai, Panji dan Kisaryo bersiap menuju ke tempat ritual selanjutnya. Lokasinya berada di dalam alas hutan lebat di belakang rumah Kisaryo. Malam itu, Panji berjalan di belakang Kisaryo, menyusuri jalan setapak berbatu yang membelah hutan. Jalanan begitu gelap, nyaris tak terlihat apapun. Satu-satunya penerangan hanyalah obor yang dibawa Kisaryo. Panji memanggul sesajen dan membawa ayam hitam yang tadi siang ia beli di pasar. Sesekali suara keok-keoknya terdengar. Langkah kakinya terasa berat, seakan tanah di bawahnya menahan. Srek, srek. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Pelan, tapi jelas. Seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Refleks, Panji hendak menoleh. Jangan menengok ke belakang. Suara Kisaryo terdengar tegas. Tanpa menoleh, lanjut jalan saja. Panji menelan ludah. Ia menurut, meski rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Ia terus melangkah. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya memburu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pohon beringin besar. Batangnya raksasa dengan rongga besar di bagian bawah, seperti mulut gelap yang siap menelan siapa saja. Mereka masuk ke dalam rongga pohon itu. Di dalam, suasana jauh lebih gelap, udara lembab dan dingin. Untung Kisaryo membawa obor, cahayanya memantul samar di dinding rongga. Sesajen diletakkan di dalam rongga, kemenyan bunga dan ayam hitam. Duduk bersila di situ. Perintah Kisaryo. Panji menurut, duduk menghadap sesajen. Ingat, lanjut Kisaryo dengan suara berat. Malam ini kamu tidak boleh makan, minum, atau tidur. Dan apapun yang terjadi, jangan menoleh. Baik Ki, jawab Panji lirih. Kisaryo mulai membakar kemenyan. Asap putih pekat mengepul. Kemenyan sekarang update harga 900.000 per kilo loh, mahal juga ya. Asap mengepul memenuhi rongga pohon. Ia merapalkan mantra. Suaranya bergema aneh di dalam ruang sempit itu. Tiba-tiba, hembusan angin kencang masuk ke dalam rongga pohon. Api obor bergoyang liar. Dari atas terdengar kepakan sayap. Kelelawar. Jumlahnya banyak, tidak terhitung. Mereka berterbangan di atas kepala Panji. Sayapnya menyentuh udara, menimbulkan suara desir yang membuat bulu kuduk merinding. Panji menggigil. Namun, Kisaryo tetap tenang, terus melafalkan mantra, seolah semua itu tak ada. Lalu, suara auman harimau terdengar tepat di belakang Panji. Nafasnya seakan terhenti, tubuhnya menegang, tapi ia teringat pesan Kisaryo. Ia menahan diri untuk tidak menoleh. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Beberapa saat kemudian, suara itu menghilang. Panji mulai bernafas lega, namun belum sempat tenang. Pauk, pauk. Suara langkah berat menghantam tanah. Rongga pohon bergetar, obor berkedip, lalu padam. Gelap gulita menyelimuti segalanya. Rongga pohon ringin, peteng dedet. Di balik kegelapan, Panji mencium bau busuk menyengat, seperti bangkai yang lama membusuk. Tanpa melihat pun, Panji tahu sesuatu yang besar berdiri tepat di belakangnya. Sosok itu tinggi besar, berbulu hitam lebat, dengan taring panjang yang berkilat di dalam gelap. Nafasnya berat, hangat, dan busuk. Tubuh Panji gemetar hebat, tapi ia tetap menatap lurus ke depan. Ia tidak menoleh. Beberapa saat kemudian, tekanan itu menghilang. Bau busuk perlahan memudar. Sosok itu pergi, lenyap, entah kemana. Kisaryo menghentikan mantranya. Panji, katanya pelan namun tegas. Pegang ayam hitamnya. Dengan tangan gemetar, Panji meraih ayam hitam itu. Kisaryo mengeluarkan pisau tajam dari balik kainya. Satu gerakan cepat, leher ayam terpotong, darah muncrat, mengalir deras membasahi tanah di dalam rongga pohon beringin. Bau amis bercampur dengan asap kemenyan. Malam itu perjanjian mulai ditulis dengan darah. Beberapa saat kemudian,
Angin kencang kembali berhembus. Kali ini disertai bau aneh yang menusuk hidung. Asap tebal memenuhi rongga pohon, disusul cahaya samar yang memancar dari tengahnya. Perlahan asap itu menipis, menampakkan sosok penunggu pohon beringin alas tersebut. Ia bernama Nyi Rastri. Makhluk itu wujudnya perempuan raksasa berkebaya hijau kusam, berleher panjang tak wajar seperti jerapah. Wajahnya rusak, seolah membusuk separuh, dengan mata cekung yang menatap tajam. Panji gemetar. Baru kali ini ia melihat penampakan makhluk seburuk itu secara nyata. Ritualmu ku terima. Apa maumu? Suara Nyi Rastri berat dan bergaung. Panji, katakan Panji, apa hajatmu? Ujar Kisaryo pelan. Dengan nafas tertahan, Panji mengutarakan keinginannya. Ia ingin hidup bergelimang harta dan menghendaki mertuanya lumpuh agar tak lagi menghina dirinya. Ada syarat, kata Nyi Rastri. Aku akan mengirim demit abdiku masuk ke dalam tubuhmu. Ia akan mencari tumbal sebagai bayaran setiap malam Jumat Kliwon di bulan berikutnya. Ia akan bersemayam dalam ragamu. Panji menelan ludah, tapi anggukannya mantap. Saya terima, Nyi. Kisaryo merapalkan mantra penutup. Angin kembali mengamuk, lalu sosok Nyi Rastri menghilang seketika. Ritual pun usai. Mereka pulang menyusuri jalan setapak hutan dalam gelap, hanya ditemani cahaya rembulan menjelang fajar. Setiba di rumah, Kisaryo menyerahkan sebuah mantra pada Panji. Hafalkan, baca setiap kali mencari tumbal. Panji mengangguk, lalu pamit pulang. Pagi itu ia sampai rumah dengan tubuh lelah dan pikiran kusut. Kepada Mirna, ia kembali berbohong soal pinjaman uang. Siang harinya Panji tertidur pulas hingga sore. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Menjelang tengah malam, Panji keluar rumah setelah memastikan Mirna terlelap. Wajahnya tertutup topeng. Di tempat sepi, ia membaca mantra pemberian Kisaryo. Angin berembus kencang. Tubuh Panji gemetar hebat. Mantra itu mengundang sekaligus membuka badannya. Sesuatu masuk ke dalam dirinya. Demit abdi Nyi Rastri telah datang. Dengan langkah tanpa suara, Panji berkeliling kampung. Tak lama kemudian ia melihat seorang pria paruh-baya berjalan sendirian di pinggir jalan. Bau busuk menyeruak. Angin mendadak berputar liar. Pria itu, Pak Anto, tak sempat berteriak. Dalam sekejap, raganya ambruk di tanah. Tubuhnya masih utuh, namun jiwanya telah direnggut dan dibawa pergi. Saat kesadarannya kembali, Panji sudah berada di dalam rumahnya sendiri. Sementara di pinggir jalan kampung, jasad Pak Anto tergeletak kaku menjelang pagi. Perjanjian telah dimulai dan Panji tak lagi punya jalan pulang. Keesokan paginya, seorang warga yang melintas di jalan itu mendadak terhenti langkahnya. Di pinggir jalan, Pak Anto tergeletak kaku. Wajahnya pucat kebiruan. Tubuhnya mengeluarkan bau busuk seperti mayat yang sudah berhari-hari. Astagfirullahaladzim, gumamnya gemetar. Tolong, tolong, teriakannya memecah pagi. Tak lama beberapa warga berdatangan. Sebagian langsung berlari ke rumah istri Pak Anto untuk memberi kabar duka. Ini kenapa Pak Anto? Tanya seorang warga. Saya juga tidak tahu, tadi lewat sudah begini, jawab yang pertama. Jangan-jangan semalam ada begal atau rampok, celetuk yang lain. Wah, mosok desa kita ada begal, saut warga lainnya ragu. Jasad Pak Anto segera dibawa pulang. Kematian itu dianggap janggal. Pak Anto dikenal sehat, tak punya riwayat penyakit. Di tubuhnya pun tak ditemukan bekas luka sedikit pun. Karena penasaran, Bu Anto memanggil dokter untuk memeriksa jasad suaminya. Setelah pemeriksaan singkat, dokter menyimpulkan Pak Anto diduga meninggal karena serangan jantung mendadak atau angin duduk. Dan di waktu yang sama, Panji membuka lemari kamarnya. Langkahnya mendadak terhenti, matanya membelalak. Di dalam lemari itu tersusun tumpukan uang dalam jumlah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Akhirnya, gumam Panji tertawa lirih, penuh kepuasan.
Namun kebahagiaan itu buyar seketika. Aduh mas, sakit, rintih Mirna dari depan. Panji bergegas keluar. Mirna terjatuh saat mengepel lantai. Dari selapahannya darah mengalir deras. Panji panik. Tanpa banyak bicara ia segera menghubungi orang tua Mirna agar membawa mobil. Sesampainya di rumah sakit, Mirna langsung ditangani dokter. Panji mondar-mandir di depan ruang bersalin dengan wajah tegang. Tak lama kemudian, tangisan bayi memecah kesunyian. Panji menghela nafas lega. Anak mereka lahir dengan selamat, seorang bayi perempuan yang cantik. Namun kebahagiaan itu kembali diselingi ucapan yang menusuk. "Sekarang kamu sudah punya anak, Ji," kata Pak Dharma dingin. "Kebutuhan makin banyak. Jangan sampai saya terus yang nombokin." Panji diam. Bibirnya menegang, matanya menatap sinis. "Tenang saja, Pak. Sebentar lagi juga saya mampu." Batinya penuh dengki. Beberapa hari kemudian, Panji mengembalikan uang pinjaman pada Pak Dharma. "Itu uangnya, Pak. Saya kembalikan. Terima kasih." "Kamu dapat dari mana?" tanya Pak Dharma curiga. "Ada rezeki," jawab Panji singkat. Pak Dharma menerimanya tanpa banyak tanya. Malam pertama setelah pulang ke rumah, bayi mereka, Nindi, menangis terus-menerus. Mirna kelelahan menimang. Tangisan itu justru makin kencang. Di sudut matanya, Mirna sempat melihat bayangan hitam melintas cepat. Seketika, Nindi menjerit lebih keras. Panji tertidur pulas, digoyang berkali-kali pun tak bangun. Setelah lama, Nindi akhirnya terlelap. Mirna yang menahan kebelet sejak tadi segera menuju kamar mandi. Akan tetapi saat berjalan, hidungnya mencium bau busuk menyengat, seperti bangkai tikus. "Bau apa ini?" gumamnya, tapi ia mengabaikan. Di dalam kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara dari ruangan samping. Duk, duk, duk. Seperti dinding dipukul benda berat. Jantung Mirna berdegup kencang. Ia mempercepat urusannya, lalu melangkah ke ruangan di samping kamar mandi. Kamar kosong yang sudah lama tak dipakai. Krek, pintu terbuka perlahan, dan udara busuk langsung menyergap wajahnya. Saat pintu ruangan itu dibuka, tak ada apapun di dalamnya. Kosong, gelap, tak berpenghuni. Mirna menghela nafas lega, lalu menutup kembali pintu kamar kosong itu. Namun baru saja pintu tertutup, dek 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 dek, suara itu kembali terdengar, lebih jelas, seolah berasal dari balik dinding. Seketika tubuh Mirna merinding. Bulu kuduknya berdiri semua. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Tanpa berani menoleh lagi, Mirna segera berlari kecil kembali ke kamar. Pintu ditutup rapat. Ia memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menenangkan nafas. Di tempat lain, malam itu Pak Dharma gelisah. Matanya tak mau terpejam. Ia memutuskan turun ke lantai bawah untuk mencari angin. Rumahnya berlantai 2, besar dan lengang. Hanya ia dan Bu Indah yang tinggal di sana sekarang. Sebagai juragan sawah, Pak Dharma sudah lama tak mengurus apa-apa sendiri. Semua dipercayakan pada orang-orangnya. Ketika menuruni tangga perlahan, tiba-tiba kakinya menginjak lantai yang licin, entah karena apa. Aduh! Tubuh Pak Dharma tergelincir dan jatuh menghantam lantai bawah. Kakinya terasa nyeri luar biasa. Ia merintih kesakitan. Teriakannya membangunkan Bu Indah. Dengan wajah panik, Bu Indah segera menghampiri. "Ya Allah, Pak!" Dengan tangan gemetar, Bu Indah langsung menelpon Mirna. Tak lama kemudian, ponsel Mirna berdering. Mirna yang baru saja berbaring kembali terkejut melihat nama ibunya muncul di layar. "Ibu kenapa malam-malam nelpon?" gumamnya. Tangisan Bu Indah terdengar dari seberang. "Mirna, bapakmu jatuh dari tangga. Sekarang pingsan. Kamu kesini ya, nak?" Mirna panik. Ia segera membangunkan Panji. "Mas, bangun. Ayo ke rumah bapak. Bapak jatuh dari tangga." Panji membuka mata setengah malas. Ya sudah, biarin aja lah," ucapnya dingin. Mirna menatap Panji tak percaya. "Kok kamu gitu sih, Mas?" Panji terdiam. Ia tersadar harus tetap berpura-pura baik. Dengan enggan, ia pun bangkit. Sesampainya di rumah Pak Dharma, mereka langsung membawa Pak Dharma ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter menyatakan Pak Dharma mengalami kelumpuhan dan tak bisa berjalan lagi.
Di balik wajah cemasnya, Panji menyimpan senyum puas. Dalam hatinya ada kepuasan yang menggelegak. Beberapa bulan berlalu, Panji kini menjelma menjadi juragan kerupuk. Usahanya berkembang pesat. Banyak karyawan bekerja menjual kerupuk keliling. Ia dan Mirna sudah memiliki rumah mewah 2 lantai, lengkap dengan mobil dan motor di garasi. Mirna tidak pernah tahu sumber kekayaan itu. Ia hanya percaya cerita Panji soal pinjaman modal dari temannya. Sementara Pak Dharma, hidupnya terbaring lemah di kamar. Ia sering melihat sekelebat bayangan hitam melintas di dinding. Jantungnya sering berdegup kencang. Bayangan itu kali ini berhenti di pojok kamar. Perlahan wujudnya berubah menjadi sosok tinggi, besar, berbulu lebat, bermata merah menyala. Genderuwo. Pak Dharma menjerit sekuat tenaga, tapi tak satu pun suara keluar dari mulutnya. Bu Indah tak mendengar apa-apa. Tak sanggup menahan ketakutan, Pak Dharma ambruk pingsan. Saat sadar, ia mendapati dirinya berada di sebuah istana megah. Namun keindahan itu palsu. Wajah-wajah pucat manusia memenuhi tempat itu. Tubuh-tubuh tercabik dijadikan tangga. Potongan daging manusia tergantung sebagai hiasan. Bau anyir darah menusuk hidung. Di kejauhan terdengar jeritan. Orang-orang dirantai, disiksa tanpa ampun. Pak Dharma gemetar. Rasa mual menyeruak. Ia sadar tempat itu bukan dunia manusia. Dan ia tahu semua ini bukan kebetulan. Sosok perempuan muncul dari balik kabut istana. Wajahnya hancur. Lehernya menjulur panjang seperti jerapah. Kebaya hijaunya berlumur darah. Dialah sosok Nyi Rastri, makhluk pemberi kekayaan. Wahai manusia, selamat datang di istanaku. Suaranya bergema, berlapis-lapis. Kau akan menjadi budakku di sini. Tidak, tidak, teriak Pak Dharma sambil mundur. Aneh, di tempat itu kakinya tak lagi lumpuh. Ia bisa berjalan, bahkan berlari menjauh. Tawa Nyi Rastri meledak, mengguncang istana. Tiba-tiba Pak Dharma terbangun dengan jeritan panjang. Ah! Ia sudah kembali di kamarnya. Bu Indah menangis lega. Mirna dan beberapa orang tampak mengelilinginya, berdoa. Barulah Pak Dharma tahu, ia mati suri selama seminggu penuh. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Panji tak bisa menahan panggilan itu. Setelah Mirna dan Nindi tertidur, ia mengenakan topeng dan pergi. Kali ini ia membawa motor agar tak menimbulkan kecurigaan. Di sebuah dusun yang sepi, ia berhenti dan mulai merapalkan mantra. Angin kencang berputar, tubuh Panji bergetar. Abdi Nyi Rastri kembali merasuk. Ia melangkah cepat, bukan seperti manusia. Di warung kopi pinggir jalan, Bu Kokom merinding. Udara mendadak dingin. Bau busuk menyelinap masuk. Dari kejauhan, sosok bertopeng mendekat. Namun sebelum terjadi apa-apa, seorang menghadang. Ustadz Soleh. Ia menatap Panji tajam. Dengan batin, ia menerawang dan melihat sosok kegelapan bersarang di tubuh itu. Panji langsung berlari. Ustadz Soleh mengejar hingga lapangan desa. Angin mengamuk, doa dan mantra beradu. Panji menjerit kepanasan. Sosok di dalam tubuhnya terdesak. Dengan sisa tenaga, Panji kabur naik motor dan pulang dalam keadaan kacau. Sejak malam itu, Panji jatuh sakit. Demam tinggi. Kulitnya penuh bintik merah bernanah. Bau busuk menempel di tubuhnya. Dokter tak menemukan penyakit apapun. Obat tak mempan. Malam-malamnya dipenuhi teror. Bayangan hitam, bau bangkai, suara memanggil namanya. Panji. Suatu malam, Nyi Rastri datang. Asap tebal memenuhi kamar. Leher panjangnya menjulur mendekati wajah Panji. Kau melanggar perjanjian, desisnya. Karena itu, kau sendiri yang akan menjadi bayarannya. Jangan Nyi, aku mohon. Kau akan mati. Nyi Rastri lenyap. Panji menangis ketakutan. Ia bermimpi berada di istana itu, melihat manusia-manusia yang disiksa, dijadikan budak abadi. Ia terbangun dengan keringat dingin. Beberapa hari kemudian, Panji seperti orang kerasukan. Tertawa, menangis, melamun,
Mirna kehabisan cara. Di rumah sakit seorang pria menyarankan mencari orang pintar. Malamnya, Pak Ustadz Soleh datang. Panji pucat ketika melihatnya. Ustadz Soleh berbicara empat mata. Bertobatlah Panji. Putuskan perjanjian itu sebelum terlambat. Akhirnya semua terbongkar. Mirna menangis hancur mengetahui suaminya melakukan pesugihan. Ruqyah akan kita lakukan, kata Ustadz Soleh. Tapi saya tidak menjamin keselamatannya. Malam itu ayat-ayat suci dibacakan. Panji meraung, meronta kepanasan. Angin menghantam kamar. Pintu membanting keras. Berak-berak. Suara jeritan tak manusiawi keluar dari mulut Panji, menandai dimulainya pertarungan terakhir antara iman dan perjanjian gelap yang ia buat sendiri. Lalu, jendela kamar mendadak tertutup sendiri, menghentak keras. Angin dingin menyapu ruangan. Pak Soleh tetap duduk bersila. Air perasan beras yang dicampur jeruk nipis dioleskan ke kening Panji. Seketika tubuh Panji menggeliat hebat. Ia meronta kepanasan. Urat-urat lehernya menegang. Keluar dari raga orang ini, bentak Pak Soleh. Suaranya berat dan berlapis doa. Jeritan melengking keluar dari mulut Panji. Bukan suara manusia. Lampu kamar padam. Angin berputar liar. Mirna menutup mulutnya sambil menangis ketakutan. Beberapa saat kemudian, Panji terkulai lemas. Pak Soleh menyodorkan air putih yang telah didoakan. Baru saja diminum, Panji memuntahkan darah hitam kental berbau anyir. Bertaubatlah, ujar Pak Soleh pelan. Sejak malam itu, Panji berubah. Ia rajin beribadah, bersedekah, dan menjauhi masa lalunya. Namun kekayaan yang dulu ia miliki perlahan lenyap. Usaha bangkrut, pabrik kerupuk terbakar, karyawan pada berkhianat. Semua seolah ditarik kembali oleh tangan tak kasat mata. Penyakit di tubuh Panji tak pernah benar-benar sembuh. Beberapa bulan kemudian, teror itu kembali. Malam itu, Panji duduk di teras. Angin berhenti mendadak. Dari kegelapan, kereta kencana muncul perlahan. Nyi Rastri menampakkan diri. Lehernya menjulur panjang mendekati wajah Panji. Perjanjian tak semudah itu diputus, desisnya. Dalam sekejap, ia menyesap darah Panji. Jeritan Panji memecah malam. Mirna berlari keluar dan mendapati suaminya tergeletak. Mata melotot, lidah menjulur, darah mengalir dari lehernya. Panji meninggal dunia dengan mengenaskan. Tragis. Akhir tragis pelaku pesugihan. Sementara itu, Pak Soleh merasa ada yang janggal. Ia meragas sukma dan masuk ke istana Nyi Rastri. Di sana, ia melihat banyak jiwa terkurung. Tubuh-tubuh dijadikan hiasan singgasana. Panji terantai, pucat, penuh luka. Nyi Rastri menolak mengembalikan raga Panji. Terjadi pertarungan sengit antara doa dan sihir, hingga akhirnya Nyi Rastri kalah dan terpaksa menyerah. Raga Panji dikembalikan. Pohon gede tempat pesugihan dipagari gaib agar tak lagi memakan korban. Jenazah Panji dimakamkan malam itu juga. Namun prosesi berjalan berat. Liang lahat tergenang air dan belatung. Hujan turun disertai petir, seolah bumi pun enggan menerimanya. Tak lama berselang, Ki Saryo Wijoyo, kuncen perantara pesugihan, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di tengah hutan. Tubuhnya hangus, dililit ular berbisa. Tak ada satupun warga berani mendekat lama-lama. Waktu berlalu, Mirna tinggal bersama anaknya. Suatu malam, sosok pocong berwajah Panji muncul, menangis meminta maaf. Mirna mengikhlaskan. Setelah itu, arwah Panji tak pernah kembali. Pak Dharma pun didatangi sosok yang sama. Ajaibnya, sejak malam itu ia sembuh total dari lumpuhnya. Panji hanya ingin menebus dosa. Mirna bangkit. Ia bekerja, membangun usaha sendiri, dan akhirnya menikah dengan pria soleh yang menerimanya sepenuh hati. Rumah lama peninggalan Panji dibiarkan kosong, terbengkalai, perlahan menjadi bangunan angker yang dihindari warga. Desa itu kembali tenang. Namun kisah Panji menjadi peringatan bahwa rezeki yang diraih dengan jalan gelap pada akhirnya akan menagih bayaran yang paling mahal. Selesai.
Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Wayne Anthony pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.